warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aji Jailani, Amalia Firdaus, dan Tria Adinur yang akan menjelaskan mengenai KD 3.4 dan 4.4 mengenai bab suhu dan kalor. Berikut merupakan peta konsep dari suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini dibagi menjadi dua bab, yaitu suhu dan perubahannya dan kalor dan perpindahannya. Di dalam bab suhu dan perubahannya dibagi menjadi dua, yaitu suhu benda dan perubahan akibat suhu. Suhu benda terdapat jenis termometer, ada zat cair, bimetal, dan kristal cair, serta adanya skala suhu. Sedangkan perubahan akibat suhu dibagi menjadi pemuaian zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian di bab kalor dan perpindahannya ada pengertian kalor dan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu konsep mengenai suhu benda. Nah, ada yang tahu mengenai gambar A, B, dan C? Ya, tentu ketiga gambar ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Gambar A merupakan gambar air yang sedang mendidih, dan gambar B es membeku, dan C gambar orang yang sedang demam. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari peristiwa yang berhubungan dengan suhu. Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Suhu merupakan besaran pokok dengan satuan Kelvin. Kemudian untuk mengukur suhu maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan termometer. Nah, termometer ini secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Termometer zat cair dimanfaatkan sebagai untuk mengukur suhu karena terdapat zat cair di dalamnya yang di dalam tabung kapiler yang terbuat dari kaca, sehingga apabila dimasukkan ke dalam alat ukur termometer tersebut nanti akan berjalan, zat cair yang ada di dalamnya berjalan sesuai dengan suhu yang diukur. Suhu termometer zat cair ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada termometer laboratorium yang berisi air raksa, kemudian termometer klinis yang sering dipakai di para medis untuk mengukur suhu badan, serta termometer alkohol yang berisi cairan alkohol. Kemudian termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari bietal yang melengkung dengan salah satu ujungnya dijepit sehingga tidak dapat bergerak. Jenis termometer ini berfungsi untuk mengetahui besar suhu pada kompor, termostat, oven, circuit breakers maupun alat pemanggang. Jadi untuk mengukur suhu alat-alat tersebut, misalnya alat pemanggang, maka ujung dari termometer bimetal ini dirapatkan dengan logam yang ada, misalnya alat pemanggang, maka jarum tersebut akan bergerak yang menunjukkan suhu dari alat tersebut. Kemudian termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini disebut juga dengan termometer kening yang merupakan dapat digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Misal dulu termometer kening jadi disimpan di dalam kening, maka akan timbul sebuah misalnya warna apa di dalam suhu berapa. Nah, misalnya di suhu 30 derajat, itu menunjukkan warna kuning misal. Maka suhu tersebut yang berada di tubuh manusia. Namun seiringnya berjalannya waktu, karena terdapat pandemi,
untuk memudahkan gitu, tanpa harus ditempelkan ribet. Maka ada sebuah terobosan baru, yaitu yang ditembak. Jadi sehingga terdapat muncullah suhu badan dari manusia, dari tubuh. Next, cara garis besar tadi terdapat 3, namun ada lagi termometer lain, yaitu ada termometer maksimum minimum yang disebut juga dengan termometer Sikh-Bellani, yang memanfaatkan alkohol cair, paksa, dan uap alkohol sebagai pengukurnya. Nah, termometer ini sering dijumpai pada stasiun pemantau cuaca. Kemudian termometer ruangan. Termometer ini yang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan, yang berfungsi untuk memudahkan pembacaan suhu. Termometer ini biasanya diletakkan menempel pada dinding dengan arah vertikal. Kemudian setelah tadi mengenai untuk mengukur suhu, diperlukannya sebuah alat, yaitu yang disebut dengan termometer. Nah, di dalam termometer tersebut ada sebuah skala ukur yang disebut dengan juga skala suhu. Penetapan skala ini terpenting adalah penetapan titik tetap bawah dan tetap atas sebagai titik acuan pembuatan skala-skala dalam termometer. Suhu diukur dengan termometer. Jenis-jenis termometer berdasarkan suhu ini dibagi menjadi 4. Ada Celcius, yang titik tetapnya atau sedang titik tetapnya ia 100 derajat, sedangkan titik tetap bawah yaitu 0 derajat Celcius, sehingga memiliki perbandingan skala 100. Kemudian yang kedua itu termometer Reaumur. Titik tetap atasnya yaitu 80 derajat Reaumur dan titik bawahnya 0 derajat Reaumur, sehingga perbandingan skalanya 80. Kemudian termometer Fahrenheit. Ini titik tetap atasnya yaitu 212 skala Fahrenheit, sedangkan titik bawahnya 0 derajat Fahrenheit, sehingga perbandingan skalanya 180. Kemudian termometer Kelvin. Titik tetap atasnya yaitu 373 Kelvin, sedangkan titik tetap bawahnya yaitu 273 Kelvin, sehingga perbandingan skalanya yaitu 100. Untuk mengetahui hubungan di antara skala ukur tadi, skala suhu tadi, maka dibuatlah sebuah konversi. Konversi suhu ini diperlukan untuk mengetahui suhu suatu benda dalam skala suhu yang lain. Yang pertama, hubungan skala Celcius dan skala Reaumur. Terdapat rumus R sama dengan 4/5 dikali Celcius, atau dibalik Celcius sama dengan 5/4 Reaumur. Kemudian hubungan skala Celcius dengan Fahrenheit, yaitu C sama dengan 5/9 dikali F kurang 32, atau F sama dengan 9/5 dikali F ditambah 32. Kemudian hubungan skala Celcius dengan Kelvin, K sama dengan C ditambah 273, atau C sama dengan K dikurangi 273. Contohnya, suhu suatu benda dalam skala Celcius menunjukkan 100, maka suhu tersebut dalam skala Reaumur adalah, penyelesaiannya yaitu diketahui TC sama dengan 100 derajat Celcius, maka yang ditanyakannya adalah Reaumur. Rumusnya R sama dengan 4/5 dikali C. 4/5 dikali 100. Maka dihasilkan R sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, setelah menyebutkan contoh tadi, maka peserta didik latihan soal mengenai konversi suhu tadi, melakukan perhitungan. Contoh soalnya yaitu termometer skala Reaumur menunjukkan suhu 40 derajat Reaumur, maka berapakah suhu yang dinyatakan dalam skala Kelvin dan Celcius? Nah, sekian. Next kepada teman saya yang akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemuaian. Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Pemuaian dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama ukuran awal, kenaikan suhu, dan jenis zat. Macam-macam pemuaian zat. Terdapat 3 macam pemuaian zat, yaitu pemuaian zat padat yang meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Kemudian pemuaian zat cair yang meliputi pemuaian volume, dan pemuaian gas yang meliputi pemuaian volume. Lalu muai panjang. Muai panjang merupakan pertambahan ukuran panjang benda akibat menerima kalor. Faktor-faktor yang mempengaruhi muai panjang diantaranya yaitu panjang awal, L0, koefisien muai panjang alfa, dan perubahan suhu, delta T. Koefisien muai panjang dipengaruhi oleh jenis benda atau bahan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian benda padat yang berbentuk batang adalah Munsenbrock. Muai panjang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. LT min L0 sama dengan L0 kali alfa min delta T. Keterangan. LT adalah panjang setelah pemanasan atau pendinginan, meter atau sentimeter. L0 adalah panjang awal, meter atau sentimeter. Alfa adalah koefisien muai panjang per derajat Celcius. T1 adalah suhu mula-mula derajat Celcius, dan T2 adalah suhu akhir derajat Celcius. Contoh soal. Batang besi pada suhu 25 derajat Celcius memiliki panjang 80 cm. Tentukan panjang batang besi pada suhu 225 derajat Celcius bila alfa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Bisa dilihat cara penyelesaiannya. Lalu muai luas. Zat padat yang berbentuk kepingan pipih dan memiliki ukuran luas seperti kaca jendela, plat besi, uang logam, dan lain-lain jika dinaikkan suhunya akan mengalami pemuaian luas. Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat seluas 1 meter kuadrat disebut koefisien muai luas atau beta. Tambahan luas dirumuskan sebagai berikut. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Sedangkan luas akhir setelah dipanaskan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A1 sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Keterangan. A0 adalah luas awal, meter derajat. A1 adalah luas akhir setelah dipanaskan, dan beta adalah koefisien muai luas per derajat Celcius. Contoh soal. Sebuah kaca luas 120 meter kuadrat dipanaskan sehingga suhunya naik sebesar 20 derajat Celcius. Hitunglah pertambahan luas kaca bila koefisien muai panjang adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius sehingga beta 18 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Lalu selanjutnya itu muai volume. Pemuaian volume atau muai ruang adalah zat padat yang berbentuk balok, kubus, atau bola yang memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Jika dipanaskan akan bertambah panjang, lebar, dan tingginya. Besar koefisien muai volume sama dengan perbandingan pertambahan volume terhadap volume per satu kenaikan suhu. Pertambahan volume dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta A sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Volume akhir setelah dipanaskan dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma dikali delta T. Keterangan. V0 adalah volume awal, meter. V1 adalah volume akhir, meter kuadrat. Delta T adalah pertambahan volume, meter kuadrat. Gamma adalah koefisien muai volume,
per derajat Celcius dan delta T adalah kenaikan suhu per derajat Celcius. Contoh soal, sebuah bajur bentuk balok dengan panjang rusuk 4 cm dipanaskan pada suhu 10 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Bila koefisien muai panjang 0,00011 per derajat Celcius, hitunglah pertambahan volume tersebut. Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Lalu kemudian pemuaian zat cair. Pemuaian volume pada zat cair terjadi ketika zat cair dipanaskan, maka partikel-partikelnya akan bergerak lebih cepat sehingga memerlukan ruang yang lebih besar. Pemuaian zat cair. Pemuaian volume zat cair secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Keterangan V adalah volume setelah pemanasan atau pendinginan meter kubik atau sentimeter kubik. V0 adalah volume awal meter kubik atau sentimeter kubik. Dan gamma adalah koefisien volume per derajat Celcius. T1 suhu mula-mula derajat Celcius dan T2 adalah suhu akhir. Kemudian koefisien muai beberapa zat cair diantaranya yaitu metanol 0,0012 dan seterusnya sampai air. Contoh soal, pada suhu 5 derajat Celcius volume minyak solar adalah 210 cm3 bila koefisien minyak solar adalah 0,0012 derajat Celcius dan suhu dinaikkan menjadi 25 derajat Celcius. Tentukan pertambahan volume minyak solar sekarang. Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu ada anomali air. Anomali air adalah sifat pemuaian air yang tidak teratur. Pada umumnya zat cair akan memuai jika suhunya dinaikkan dan menyusut jika suhunya diturunkan. Jika suhunya diturunkan, tetapi air yang suhunya 0 derajat Celcius volumenya justru menyusut jika suhunya pelan-pelan dinaikkan sampai 4 derajat Celcius. Karena massa air tetap, maka pada suhu 4 derajat Celcius massa air yang paling besar. Jika suhu air dinaikkan dan suhu 4 derajat Celcius, maka volume air akan kembali bertambah. Dapat dilihat di samping ada grafiknya. Kemudian pemuaian zat gas. Kenaikan kalor yang dikenakan dalam suatu benda dapat menyebabkan pemuaian gas bersama koefisien muai untuk berbagai jenis gas adalah sama nilainya, yaitu sebesar 1/273 Kelvin. Pemuaian gas merupakan pemuaian volume yang dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma delta dikali delta T. Terangan V adalah volume setelah pemanasan atau pendinginan meter kubik atau sentimeter kubik, dan V0 adalah volume awal meter kubik atau sentimeter kubik, dan gamma adalah koefisien muai luas. T1 suhu mula-mula dan T2 suhu akhir. Pemuaian gas pada suhu tetap isotermal. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasilnya kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap dirumuskan sebagai berikut, yaitu V kali P kali V sama dengan tetap, sehingga P kali V 1 sama dengan P dikali V2, dengan P adalah tekanan dan V adalah volume gas. Pemuaian gas pada suhu tetap isotermal. Contoh soal, suatu gas di dalam ruang tertutup memiliki tekanan 1 atm dan volume 4 liter. Jika suhu gas dijaga tetap dan tekanan diubah menjadi 2 atm, berapakah volume gas sekarang? Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum pemuaian gas pada tekanan tetap isolator. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Keterangan V adalah volume dan T adalah suhu Kelvin.
Contoh soal. Suatu gas di dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm. Jika suhu 27 derajat Celcius dan volume 24 liter, berapakah volume gas tersebut pada suhu 127 derajat Celcius jika mengalami proses pemuaian pada tekanan tetap? Dapat dilihat cara penyelesaiannya. Kemudian tugas mandiri dapat dikerjakan, ada 3 nomor. Kemudian penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, kawat telepon atau kawat listrik. Pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat pemasangannya pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud pada malam hari kawat telepon atau listrik mengalami penyusutan sehingga kawat tersebut tidak putus. Penerapan teknologi bidang konstruksi. Para ahli konstruksi dan aspek bangunan, jembatan, dan jalan raya harus mengetahui sifat pemuaian dan penyusutan benda padat yang disebabkan oleh perubahan suhu. Jalan raya pada musim kemarau banyak yang rusak dan retak-retak karena pemuaian baja dan aspalnya. Jembatan dan jalan raya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kalor atau kalor dan hubungannya dengan suhu. Pengertian kalor itu sendiri yaitu kalor merupakan perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Kemudian satuan dari energi dalam satuan internasional adalah joule, sedangkan satuan kalor adalah kalori atau kilokalori. Kemudian hubungan kalor dengan suhu adalah besarnya kalor yang diperlukan oleh suatu benda sebanding dengan massa benda, bergantung pada kalor jenis dan sebanding dengan kenaikan suhu. Kalor jenis suatu zat adalah kebanyakan kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah kebanyakan kalor yang diperlukan oleh suatu benda sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Kemudian ada perubahan wujud benda berdasarkan penambahan kalor. Ada 6. Yang pertama yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair ke gas. Pada waktu menguap, zat cair memerlukan kalor. Contohnya pada saat peristiwa air yang mendidih, itu ada peristiwa menguap. Kemudian yang kedua yaitu melebur. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya pada es batu yang dimasukkan ke dalam sirup, maka es batu tersebut akan melebur menjadi air. Kemudian yang ketiga yaitu mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya yaitu mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu pada suatu gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Itu karena mengembun. Kemudian yang keempat ada mendidih. Mendidih adalah penguapan yang terjadi di seluruh zat cair, contohnya pada air yang dipanaskan, kemudian akan mendidih. Kemudian yang kelima ada menyublim. Peristiwa menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh dari peristiwa menyublim yaitu pada kapur barus. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya perubahan es batu yang menjadi cair. Kemudian yang selanjutnya ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat pula terjadi dari suatu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi tidak semua benda dapat menghantarkan panas. Benda-benda logam merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan disebut sebagai konduktor, sedangkan benda-benda non-logam biasanya merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau disebut dengan isolator. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada konveksi. Konveksi disebut juga dengan aliran.
Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Kemudian yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya peristiwa perpindahan kalor secara radiasi saat kalian merasakan hangatnya api unggun yang memancar dari jarak berjauhan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tugas kelompok mengenai kalor. Yang pertama yaitu melakukan percobaan mengenai kalor dapat mempengaruhi wujud benda seperti pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua yaitu melakukan percobaan mengenai pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi. Selanjutnya yaitu analisis materi, pendekatan pembelajaran saintifik, metode pembelajaran, diskusi, ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Karakteristik materi, kognitif 50%, afektif 20%, dan psikomotorik 30%. Kelebihan materi, banyak informasi singkat tentang suhu dan kalor yang mudah dipahami dengan gambar-gambar yang tersedia serta bisa mengasah seberapa besar kemampuan siswa dan dalam memahami materi tersebut. Kekurangan materi, bahasa yang kurang tersusun dengan baik.